Baik Kakak semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak Kakak-kakak semua untuk berdoa supaya kegiatan yang kita lakukan ini dapat mendapatkan berkah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Kakak-kakak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah bergabung dalam sesi tetap maya kita yang kelima ini. Dalam pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pertemuan pertama kita tentang refleksi. Sekarang judul kita adalah merefleksikan refleksi. Nah, kakak-kakak, sebelumnya saya akan izin share screen dulu. Sebentar Kak ya. Hmm. Oke, baik, kesepakatan kita bersama, yang pertama kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, ketika tidak sedang berbicara, lalu hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Nah, baik kakak-kakak semua, adapun tujuan luas kita pada siang hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan kita pada siang hari ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul telah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kak Iwan atau Kak apa nanti kalau misalkan ada yang masuk, bantu untuk di apa Kak ya, untuk dimasukkan. Baik kakak-kakak semua, berbicara mengenai refleksi, refleksi kita sebagai seorang guru adalah proses di mana teori, praktik keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran kita sebagai seorang guru dalam profesinya secara profesional. Selama melakukan refleksi, kita sebagai guru akan selalu dilatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Pada saat kita mengalami sesuatu apapun, maka kita tidak hanya mengingat fakta atau peristiwanya, namun lebih dalam lagi mencoba memahami apa maksud dan konteks yang terbangun di balik setiap peristiwa yang terjadi. Melalui refleksi, guru akan belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemikirannya sendiri dari pengalaman yang ada. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, proses berefleksi ini terjadi secara alami dan sudah dilakukan secara tidak sadar. Namun, akan lebih baik lagi apabila kita sebagai seorang guru berusaha untuk memfasilitasi kegiatan refleksi yang sadar baik pada diri sendiri maupun orang lain melalui pernyataan reflektif yang perlu guru pikirkan jawabannya. Saat seorang belajar secara reflektif, maka orang tersebut akan menggunakan banyak aktivitas mental, bukan sekedar mendengarkan atau membaca, serta menerima informasi baru dan menyerap informasi yang diberikan. Seseorang tersebut justru akan selalu mengeksplorasi
pemahamannya, dan mempertanyakan hal yang baru diterimanya. Pada saat ini, dengan informasi baru dan mengkonstruksi secara aktif pengetahuannya lebih dalam lagi, pada saat yang bersamaan, maka seseorang akan berpikir juga tentang bagaimana mereka belajar serta apa yang mereka ketahui dan baru dipelajari. Kegiatan ini sering kita kenal sebagai metakognisi, berpikir tentang berpikir. Melalui aktivitas metakognitif, seseorang menjadi sadar akan apa yang mereka ketahui dan bagaimana cara belajarnya, mengidentifikasi tentang apa yang dibutuhkannya untuk bisa belajar, mengenali adanya jarak antara pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, dan mengidentifikasi apa yang tidak mereka ketahui dan apa pentingnya hal-hal yang perlu mereka ketahui. Nah, baik kakak-kakak semua, sebelum saya melanjutkan, di sini ada pertanyaan pemantik. Silahkan kakak-kakak jawab pada link yang akan saya berikan ya kakak-kakak. Sebentar. Oke, silakan kakak-kakak masuk ke dalam link Padlet yang telah saya sematkan dalam kolom komentar. Silakan kakak menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di link Padlet tersebut.
Oke, silakan kakak-kakak yang lain dijawab pertanyaannya di Padlet-nya. Baru satu Kak Kreatif Owl. Itu jawaban saya itu, Fasil. Oh, Udah saya oke, jawab Kak tuh. Ro. Itu saya buat Ya, by Rudy bawah. oke, siap. Itu Fasil namanya memang jadi Polite Firefly ya? Oh, bukan apa, Kak, ya? Bukan nama Nama asli? iya, nggak nama asli yang keluarnya ya? Enggak. Kak Iwan tulisannya yang Firefly ini ya? Iya, Oh, gitu. Oke lah, Kak. Kok bisa jadi seperti itu tulisannya ya? Yang jawaban di atas saya semua tuh, Fasil. Oke, Yang siap. Creative satu dan All. satu. Oke. Kakak-kakak yang lain silakan, Kak. Dijawab, Kak. Oke, ada 3, Kak Iwan, Kak Rudi, dan Kak Afnila.
Oke, baik kakak-kakak semua, ada beberapa jawaban. Soal pertama itu dari Kak Rudi yang menjawab, saya menulis refleksi ketika sudah melakukan kegiatan sesuai modul yang saya ajarkan dan kapan pelaksananya di akhir jam pelajaran. Yang kedua, refleksi biasa ditulis setelah mengalami suatu kegiatan atau setelah menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga, saya menulis refleksi biasanya setelah jam pembelajaran telah selesai sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Yang ditulis saat refleksi adalah penggunaan bahasa yang baku, mengamati informasi yang relevan, melakukan kesimpulan dengan menuangkan ide-ide yang baru. Yang pertanyaan kedua, perasaan saya selama menulis refleksi dengan senang hati dan sambil evaluasi. Yang sering muncul dalam melakukan refleksi tentang bagaimana proses pembelajaran. Yang ketiga, mungkin ada merasa terdorong untuk mengekspresikan diri, tetapi juga terkadang merasa sulit. Yang ketiga, perasaan saya saat menulis refleksi mungkin sedikit merasakan dan lebih memahami diri sendiri dan orang lain dengan menganalisis perasaan atau juga bercermin pada diri sendiri atas berhasil atau gagal saat selesai melakukan pembelajaran. Yang soalan ketiga, hal yang lebih berkaitan menulis refleksi ialah bagaimana proses berjalannya modul ajar. Hal yang menjadi tantangan dalam menulis refleksi tentang pencapaian dalam pembelajaran. Hal yang menjadi tantangan adalah dalam menulis refleksi adalah bagaimana bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Dan dari Kak Afnila, saya harus memahami materi, menganalisis, memilih tema, membuat hubungan, kerangka sebelum menulis, merasa seperti berdialog dengan diri sendiri, seperti bercermin di air. Refleksi yang jujur dan mendalam, butuh pengalaman dan pemahaman orang lain. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Oke, kakak-kakak, kita sebagai guru PJOK, apa yang harus dipelajari anak dalam PJOK dan bagaimana mata pelajaran PJOK harus dilaksanakan. Kita sebagai guru PJOK, bahkan perbedaan keyakinan dalam PJOK kemungkinan akan sangat besar terlihat sebagai akibat dari sejarah perkembangan PJOK itu sendiri yang sangat dinamis. Apa saja perbedaan dan bagaimana kita memahami perbedaan tersebut akan bisa tertangkap dari penjelasan di bawah ini. Tetapi hingga titik ini, marilah kita sepakat bahwa keyakinan guru yang berbeda-beda tentang makna dan esensi PJOK tersebut kita tanamkan sebagai orientasi nilai guru. Oke, baik kakak-kakak semua. Sebentar. Oke. Ya, dalam membuat penulisan refleksi, ada beberapa indikator-indikator yang menjadi acuan kita dalam menulis sebuah refleksi kakak-kakak semua. Yang pertama itu adalah tentang framework Gibbs, yang mana framework Gibbs ini adalah seorang tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan apa yang terjadi pada dirinya. Pada framework-nya, Gibbs mengenalkan 6 tahapan mulai dari description, feeling, evaluation, analysis, conclusion, dan action plan. Nah, yang pada tahap pertama ini yaitu adalah tahap deskripsi, yang mana pertanyaannya itu apa yang terjadi atau dipelajari atau yang dialami. Yang kedua, kapan itu terjadi, apa itu yang dipelajari atau yang dialami. Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, kegiatan pembelajaran apa. Yang keempat, apa saja yang saya lakukan, kita atau peserta didik lakukan dalam kejadian tersebut. Yang kelima, pertanyaannya apa hasilnya. Yang kedua, perasaan. Dalam tahapan perasaan ini, framework Gibbs membuat pertanyaan
Apa kira-kira perasaan yang muncul pada saat itu? Yang kedua, apa yang muncul di pikiran saat itu? Yang ketiga, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, kebajikan, universal atau pola pikir yang mempengaruhi pada saat kejadian? Yang keempat, pertanyaannya, apa yang akan dirasakan oleh orang lain pada kejadian yang itu? Yang kelima, apa pendapat kita tentang kejadian atau pembelajaran yang sudah kita alami? Yang tahap selanjutnya itu adalah tahap evaluasi, yang mana pertanyaannya bagaimana hasilnya fokus pada hal positif dan negatif, meski salah satunya akan kita lebih dominan. Yang kedua, apa hal baik dan buruk dari pengalaman atau kejadian itu? Yang ketiga, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang tidak? Yang keempat, apa kontribusi yang sudah kita berikan, yang baik atau yang buruk? Yang kelima, apakah kita sudah merasa bahwa kita sudah bisa menyelesaikan masalah yang kita alami dengan baik? Yang keenam, apakah kita merasa bahwa respon yang kita berikan pada kejadian positif yang kita alami sudah baik? Yang tahap selanjutnya itu adalah tahap analisis, yang mana pertanyaannya, apa yang membuat peristiwa atau pembelajaran yang kita alami berjalan baik atau buruk? Yang kedua, bagaimana teori yang saya tahu menjelaskan atau berhubungan dengan apa yang terjadi? Yang ketiga, bagaimana pengalaman saya jika dibandingkan dengan teori atau literatur yang ada? Yang keempat, penelitian atau teori atau model apa yang dapat membantu saya memahami kejadian atau pembelajaran yang saya alami? Yang kelima, adakah cara lain untuk menanggapi atau merespon kejadian ini? Yang keenam, adakah orang atau teori atau model kegiatan lain yang dapat membantu saya atau memperbaiki keadaan? Tahap selanjutnya itu adalah tahap kesimpulan, yang mana pertanyaannya, apa makna atau pembelajaran yang didapatkan setelah kejadian ini? Yang kedua, apa yang sekarang bisa dilakukan dengan lebih baik? Yang ketiga, bagaimana kita bisa atau seharusnya melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda? Yang keempat, keterampilan apa yang saya butuhkan untuk mengatasi kejadian ini dengan lebih baik? Tahap selanjutnya adalah tahap tindak lanjut, yang mana pertanyaannya bagaimana atau di mana atau kapan saya dapat menggunakan pengetahuan atau keterampilan atau pengalaman baru saya. Yang kedua, bagaimana saya menyesuaikan atau meningkatkan pengetahuan atau keterampilan pengalaman baru ini. Yang ketiga, jika kejadian yang sama terjadi lagi, hal beda apa yang akan saya lakukan? Nah, kakak-kakak, itu adalah kerangka kerja dari penulisan dari model framework Gibbs. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya sebagai langkah-langkah kakak-kakak dalam penulisan refleksi. Baik, kakak-kakak, selanjutnya saya akan menampilkan pertanyaan pemantik. Yang kedua, silahkan kakak-kakak jawab. Kalau misalkan tadi agak nampak namanya Kak ya, saya akan tampilkan kakak-kakak boleh untuk menjawabnya dalam kolom komentar saja ya kakak-kakak. Oke. Silakan kakak-kakak dijawab pada kolom komentar saja apabila di dalam Padlet ini namanya tidak nampak. Biar lebih mudah, boleh ditulis dalam komentar saja kakak-kakak. Silakan kakak-kakak.
Oke, baik kakak-kakak. Udah ada beberapa jawaban. Yang pertama dari Kak Iwan Effendi yang mengatakan bahwa rubrik biasanya mencakup beberapa aspek seperti kejelasan pemikiran, struktur tulisan, kedalaman refleksi, dan penggunaan. Yang kedua, keterampilan yang saya butuhkan ada keterampilan menulis agar apa yang saya buat dipahami peserta didik saya. Yang ketiga, saya melakukan kerjasama pada teman kerja saya yang sama dengan jurusan saya. Oke, dari Kak Rahmawati yang mengatakan bahwa menentukan tujuan pembelajaran, konsep yang dalam, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Yang kedua, peserta didik membutuhkan keterampilan yang sesuai kemampuannya. Yang ketiga, saling sharing sama teman sejawat. Yang ketiga, yang selanjutnya ada dari Kak Afnila yang mengatakan bahwa memberikan umpan balik kepada siswa dengan cara menulis esai refleksi yang bisa berkreasi dengan bahasa kiasan. Dan yang membantu saya adalah komunitas belajar profesional agar menjadi guru PJOK yang reflektif. Oke, baik kakak-kakak semua, terima kasih atas jawabannya. Oke, ya. Saya stop dulu. Ya, jadi kakak-kakak semua ya, kita sebagai guru PJOK menulis refleksi itu sangat penting, yang mana refleksi itu kita jadikan gambaran atau acuan tentang proses pembelajaran yang telah kita lakukan dan sebagai gambaran untuk kedepannya supaya bisa lebih baik lagi dalam menyajikan pembelajaran kepada peserta didik kita dengan harapan supaya tujuan pembelajaran yang kita inginkan dapat tercapai kepada peserta didik kita. Baik, kakak-kakak semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya akan mematikan rekaman. Foto bersama lu, Pak. Foto bersama lu, Pak. Iya. Bukti.